Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Ananda, NIM 0516641187, Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Jakarta. Di video kali ini saya ingin mengerjakan tugas 2 analisis dan visualisasi data dengan perintah soal, yaitu di sini diminta untuk menginstal paket dan juga menggunakan fungsi library-nya juga. Nah, lalu untuk di sini data pendapatannya itu kan menggunakan data file Excel ya. Jadi saya harus menginstal package read Excel-nya terlebih dahulu. Nah, kebetulan di sini sudah saya lakukan install tadi. Jadi kita tinggal lanjut untuk memanggil data Excel-nya. Di sini akan saya lakukan. Pertama kita read Excel dulu ya, kita library dulu ya. Lalu kita klik enter. Setelah itu kita akan panggil untuk data yang tadi sudah saya unduh. Nah, untuk kita memanggil data yang tadi diunduh, untuk alamatnya kita ke file explore. Lalu kita cari dia filenya. Nih, kita klik kanan, lalu properties. Nah, di sini kan ada nih location. Ini bisa kita copy aja. Lalu kita paste di sini. Nah, lalu untuk si garis miringnya ini kan dia ke kanan, jadi kita harus rubah dulu nih. Dia ke garis miringnya ke kiri. Garis miringnya ke kiri. Lalu kita juga di sini harus memasukkan nama untuk filenya ya. Ini bisa kita copy aja. Lalu di sini kita klik enter. Lalu di sini untuk titik-titik 2, titik-titik 3 ini adalah kita harus memasukkan nama untuk kolom yang nanti ada tabelnya itu. Jadi di sini saya akan memberikannya nama. Lalu kita klik enter. Di sini bisa kita lihat untuk tabel datanya dengan mengetikkan view data. Lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul untuk data pendapatan, kolom pendapatan dan juga kolom kebahagiaan. Di sini datanya mencapai angka di 499. Nah, di sini saya akan lanjut. Di sini diperintah untuk lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. A. Gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Lalu kita ke R. Selanjutnya saya ingin merubah datanya menjadi numerik ya. Di sini akan saya masukkan terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa klik enter. Agar tidak memakan waktu yang terlalu lama, di sini saya sebelumnya sudah mengetikkan sintaksnya. Jadi nanti saya akan langsung meng-copy paste dan saya akan menjelaskan untuk interpretasinya. Ini untuk soal yang histogram, untuk yang A. Lalu di sini kita klik enter. Seperti ini untuk hasil histogram kebahagiaannya. Untuk interpretasinya yaitu, untuk interpretasi dari histogram kebahagiaan ini bisa dilihat ini membentuk bell ya, atau disebutnya bell shape, yang angka tertinggi dari kebahagiaan ini yaitu ada di angka 4 dengan frekuensinya ada 60, lalu disusul angka 5 dan juga di angka 2,5. Tapi di sini untuk angka kebahagiaan yang paling rendah dan juga angka kebahagiaan yang paling tinggi itu juga rendah. Jadi ini menunjukkan hal yang positif, tidak ada yang menumpuk dan juga menunjukkan bahwa kebahagiaannya itu seimbang ada di bagian tengah sini. Mungkin cukup untuk yang A, lalu kita akan lanjut ke B. Dengan perintah soal yaitu Gunakan scatterplot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear, lalu interpretasikan hasil grafik tersebut. Dan saya juga di sini sudah mengetikkan untuk sintaksnya, jadi agar tidak memakan waktu yang terlalu lama. Di sini saya akan
mengkopinya terlebih dahulu. Lalu akan saya paste di sini. Lalu akan saya coba klik enter. Nah, di sini sudah muncul untuk scatter plot pendapatan dan kebahagiaannya. Lalu di sini untuk interpretasinya. Untuk interpretasinya di sini ini menunjukkan hubungan yang positif dan dia juga searah untuk pendapatan dan tingkat kebahagiaannya dari data tersebut ya. Lalu untuk nilai menengah dominan, sama kayak histogram yang sebelumnya nih, sebagian besar tuh datanya berkumpul ada di area tengah sini nih. Jadi pendapatan skala 3 sampai 5 dengan nilai kebahagiaannya yaitu ada di angka 2 sampai dengan 4 di sini, angka 2 sampai 4. Ini adalah kelompok yang mayoritas ya. Lalu untuk kesimpulannya, semakin tinggi nilainya pendapatan seseorang, maka dia akan semakin ke kanan nih, semakin naik ke atas. Lalu nilai kebahagiaannya juga dia tuh cenderung kayak meningkat, makin ke atas lah gitu. Untuk garis lurus biru ini, dia tuh menegaskan bahwa untuk tren hubungan kedua variabel ini tuh membentuk garis linear ya. Lalu kalau untuk sintaksnya, di sini ada plot data pendapatan dan data kebahagiaan. Di sini untuk judulnya sih untuk Xlab dan juga ini untuk pendapatan. Lalu YLab untuk nilai kebahagiaan ada di sini. Lalu PCK ini plot karakter, yaitu ini yang bulat-bulat berwarna hijau. Lalu saya memakai colornya itu green di sini. Lalu di sini untuk model kebahagiaan pendapatan, untuk appline modelnya yaitu saya milih colornya warna blue, yaitu ya ini nih si garis tengah yang ada di sini nih. Nah, cukup untuk nomor yang B ini, saya akan lanjut ke C. Lalu yang C ini, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Di sini akan saya masukkan. Nah, kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul untuk hasil regresi atau residualnya untuk interpretasinya, yaitu untuk interpretasi dari regresi ini, yaitu hubungan variabel. Untuk setiap kenaikan, pendapatan akan meningkatkan nilai kebahagiaan sebesar 0,712 satuan. Yaitu dia itu berpengaruhnya positif atau searah ya. Yaitu ada di Nah, ada di sini ya. Lalu untuk signifikansinya itu, variabel pendapatan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebahagiaan karena nilai p-value yaitu 2e min 16 jauh lebih kecil dari 0,05, yaitu ditandai dengan si bintang-bintang ini nih. Lalu untuk kontribusi R-square-nya yaitu pendapatan berkontribusi sebesar 74,5% dalam memengaruhi nilai kebahagiaan. Lalu sedangkan 25,5% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Mungkin ini saja untuk yang C, lalu kita akan lanjut ke soal yang D. Yaitu, gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas, interpretasikan hasil plotnya. Lalu, untuk yang D, di sini kan menggunakan rumus PAR-MF-Row. Lalu di sini akan saya masukkan. Klik enter. Nah, ini sudah muncul untuk homoskedastisitasnya. Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu untuk plotnya. Di sini ada satu, yaitu dari residuals dan juga fit. Di sini untuk fungsinya, di sini untuk mengecek apakah hubungan data berbentuk garis lurus, linear, dan sebarannya rata. Lalu kalau untuk kondisi dari gambar ini, titik-titiknya itu dia menyebar acak, tapi dia merata. Terus garis merahnya ini hampir mendatar lurus ya. Itu artinya tuh hubungan data saya udah linear nih sama variannya untuk homoskedastisitasnya. Lalu kita lanjut lagi untuk QQ residuals kanan atas nih. Kalau ini untuk fungsinya, dia mengecek apakah sisaan dari datanya itu terdistribusi secara normal atau enggak. Nah, kalau untuk dari kondisi gambarnya sendiri, titik-titik hitamnya ini tuh dia rapi, nempel ngikutin si garis lurus diagonalnya ini, yang artinya tuh data saya tuh dia terdistribusinya juga secara sangat normal dan juga sangat sempurna ya. Lalu kita lanjut lagi untuk yang scale location. Di sini untuk fungsinya dia mirip sama kayak yang plot pertama nih, si residual versus fit, yaitu dia nggak ada pola yang corong atau condong. Lalu untuk kondisi dari gambarnya sendiri, sebaran titiknya stabil, nggak melebar, dia juga menyempit mengikuti garis diagonalnya juga, artinya dia heteroskedasitasnya itu normal ya, atau berjalan dengan lancar lah, sempurna. Lalu kita lanjut lagi untuk yang plot yang terakhir, yaitu residuals versus leverage. Di sini untuk fungsinya sendiri untuk melihat apakah ada data ekstrim outlier yang merusak atau dia tuh terlalu menyetir model regensi gitu. Nah, jadi untuk kondisi dari gambar ini, dia nggak ada titik yang melompati garis batas merah yang putus-putus. Artinya dia nggak ada data ekstrim yang mengganggu model dari data saya. Mungkin cukup untuk yang D, lalu kita lanjut lagi yang ke
yang terakhir, yaitu visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. 1. Plot data points pada grafik. 2. Tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot, lalu tambah persamaan untuk garis linear, dan juga beri judul dan tabel yang sesuai untuk sumbu X dan Y-nya. Di sini akan saya lakukan. Saya akan mencoba memasukkan sintaks data yang terlebih dahulu. Kita klik enter. Di sini sudah muncul untuk regresi linear pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaannya. Lalu untuk interpretasinya, yaitu poin data titik-titik merah ini menunjukkan sebaran data asli lapangan. Karena polanya itu naik dari kanan dan kiri, itu merata naik ke atas. Lalu yaitu artinya semakin tinggi pendapatannya, maka standar kebahagiaan seseorangnya itu makin tinggi juga, atau dia makin meningkat untuk kebahagiaannya ya. Yaitu dia berhubungan yang positif dan juga searah. Lalu untuk garis regresi yang ada di tengah ini, yang berwarna hitam ini, yaitu garis linear terbaik yang membelah titik-titik data, menggambarkan tren atau dia tuh menggambarkan hubungan variabel secara merata. Jadi pada intinya tuh semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi juga tingkat kebahagiaannya. Lalu di sini kalau untuk penjelasan dari sintaksnya sendiri, dia memberikan grafik dasar, yaitu dari si pendapatan dan juga si kebahagiaan ini. Lalu untuk si main ini regresi, lalu untuk XLab yaitu untuk namanya, Y-Lab kebahagiaan, lalu juga color yaitu merah, di sini saya pilih warna red. Untuk plot karakternya saya pilih 19. Lalu untuk appline modelnya berwarna hitam. Model di sini dan juga summary model, yaitu untuk membongkar isi model regresi guna mengambil angka kemiringan garis serta presentasi akurasinya juga dari model tersebut, yaitu dengan si R2 ini. Mungkin sekian untuk tugas 2 analisis dan visualisasi data kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.